Oke, sebelum Recording in progress. selamat sore, selamat sore. Dengan suara Sore, Pak. Sore, Pak. saya, jadi kita akan belajar tentang komunikasi interpersonal ya. Sebelum itu masing-masing mahasiswa untuk memberi salam dan memberi kata pembuka apa tujuan belajar hari ini. Silakan dari Sela Nurhayati, silakan. Mikrofonnya hidupkan, mikrofonnya hidupkan. Tentang komunikasi personal, toh, Pak. Ya, Anda beri salam pembuka dulu, Oh, terus apa tujuan Anda masuk Zoom itu kira-kira apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Vela Hayati. Saya dari kelas pagi. Tujuan saya masuki Zoom ini adalah untuk mengikuti matkul komunikasi bisnis. Terima kasih. Oke, Intan Nuraini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mas sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Putri dari semester 3 AMP kelas pagi dengan NIM 22101109191. Tujuan mengikuti Zoom untuk mempelajari ilmu komunikasi. Oke, silakan Feni Wijaya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fatana Wijaya, semester 3 kelas pagi. Tujuan mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, Ahmad Fikri Asari, silakan. Ahmad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ahmad Fikri Asari. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Materinya komunikasi interpersonal. Oke, Amanda Delianti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amanda Delianti dengan NIM 22101100916. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Oke. Eldia, silakan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Eldia SD Sehombing. Tujuan saya masuk Zoom untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih. Oke, Anugerah Dinda, Aditya Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anugerah Dinda dari AMP kelas pagi semester 3. Tujuan saya mengikuti Zoom untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih. Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Tujuan saya mengikuti Zoom ini ingin mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Indah Suryadianti Dewanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Suryadewanti, NIM 2100930. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mengikuti pembelajaran komunikasi bisnis. Oke, Larasati Fadila Saiputri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mengikuti Zoom ini ingin mengikuti pelajaran dari dosen kita yaitu Pak Adi Mursalin tentang materi hari ini yaitu tentang komunikasi personality. Terima kasih. Muhammad Rizky Febrianto, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto, NIM saya 22101100947. Tujuan saya mengikuti Zoom adalah untuk mempelajari tentang ilmu komunikasi bisnis, yaitu materi tentang komunikasi interpersonal. Terima kasih. Sela Nurhayati. Udah, Pak, tadi. Saya. Oke, Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Febrian, semester 3 AMP kelas pagi. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mempelajari materi tentang komunikasi bisnis, yaitu komunikasi interpersonal. Terima kasih. Aloysius Ibrokedu. Kenalkan, nama saya Aloysius Ibrokedu
jurusan manajemen perusahaan, mata kuliah komunikasi bisnis. Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini yaitu untuk mempelajari tentang komunikasi interpersonal. Dewi Apriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Apriana, jurusan manajemen. Banyak sembarangan ya 2210110927. Tujuan saya mengikuti Zoom ini untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Sekian, terima kasih. Kalau Jesa Eka Rizky udah belum? Mikrofonnya dekat, mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jesa Eka Rizky, semester 3 kelas pagi. Saya mengikuti Zoom ini untuk mengikuti pembelajaran komunikasi bisnis. Oke. Kalau Deva Rizky udah? Belum, Pak. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depa Rizky Agini, mahasiswa AMP semester 3 anak pagi. Tujuan saya untuk mengikuti pembelajaran komunikasi bisnis. Oke. Terus Sela Nurhayati? Udah, Pak. Saya. Ilham Saputra ada enggak? Nggak ada. Mesya Ulfa Anggra ini ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesya Ulfa Anggra ini, NIM 2210110942. Tujuan saya masuk Zoom untuk mengikuti mata kuliah komunikasi bisnis. Ya. Terima kasih. Kemudian Valentina Cinda udah belum? Ada enggak orang? Ada. Oke. Oke ya, jadi pada ini Bapak akan share screen dulu ya. Share screen dulu. Nampak nih? Nampak, Pak. Oke. Ada dua kata nih ya, komunikasi interpersonal. Apa itu arti interpersonal? Kira apa itu arti interpersonal? Interpersonal. Kira-kira ada yang tahu apa arti interpersonal? Di dalam seseorang, Pak. Ya? Enggak. Di dalam seseorang. Apa nggak jelas tadi apa artinya? Inter itu apa artinya? Personal itu apa artinya? Interpersonal. Nah, apa arti interpersonal itu? Jadi kalau komunikasi interpersonal itu artinya apa? Ya, saya bisa. Apa itu komunikasi interpersonal? Di dalam diri seseorang, Pak. Dalam diri seseorang. Jadi interpersonal itu kalau itu intra itu kalau intrapersonal itu dalam pribadi kan. Tapi kalau inter itu apa inter? Nah, kan? Proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Kalau tak pribadi enggak. Oke itu ya. Jadi itulah dia komunikasi antar pribadi kan. Jadi bisa dua orang, bisa tiga orang kan. Inter antar. Kalau intra dalam. Jadi saat komunikasi interpersonal itu pertama adanya dua orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Jadi minimal dua orang ya. Kalau satu orang tidak bisa dikomunikasikan gitu. Nah, ya. Adanya dua orang atau lebih yang saling menyadari kehadirannya. Yang kedua adanya saling ketergantungan komunikasi dan fokus interaction. Jadi tergantungan lah kan saling memerlukan kan. Itu ada ya. Nah, kan. Ya tergantung pada Anda apa masalahnya kan gitu kan. Madian kan berkomunikasi dengan orang tua Anda, dengan adik Anda kan. Yang itu dikait dengan teman Anda kan. Pasti saling berkomunikasi itu dengan dosen Anda kan itu sesama mahasiswa itu kan komunikasi. Dan apa yang dikomunikasikannya kan ada fokus, ada tujuannya kan, soalnya ya kan fokus interaction ada tujuannya. Tidak mungkin Anda berkomunikasi ada tujuannya kan bingung apa mau dibicarakan kan. Misalnya ada hitung dikasih tugas dosen, Anda tanya pada teman Anda bagaimana tugasnya gitu kan, terus gimana, itu kan itu namanya tuh fokus interaction, ya kan. Kemudian adanya pertukaran pesan, kayak gitu. Nah, ya tadi ini kalau ada pesan, ada komunikasi kan, jadi adanya pesan. Pesan berbentuk verbal bisa dan non verbal bisa kan, ya kan. Jadi pesan itu bisa berbentuk verbal, kata-kata, ya kan, dan non verbal, simbol-simbol kan gitu, gambar dan sebagainya, kan.
dan relatif tidak berstruktur. Nah, inilah namanya syarat komunikasi interpersonal. Jadi ada 5 syarat ya. Pertama, adanya 2 orang atau lebih yang saling mengerti dengannya. Yang kedua, adanya saling ketergantungan komunikasi dan fokus interaction. Yang ketiga, adanya pertukaran pesan. Yang keempat, pesan berbentuk verbal dan non-verbal. Dan kelima, relatif tidak terstruktur. Nah, apa tuh fungsinya? Ya, fungsinya apa tuh? Fungsi dari komunikasi interpersonal. Jadi fungsinya tuh penghubung. Linking tuh menghubungkan ya. Linking tuh menghubungkan. Linking function. Itu berarti fungsi menghubungkan. Artinya fungsi keterkaitan atau dengan lingkungannya kan gitu. Anda berkomunikasi alam kan gitu kan? Nah, itu ada hubungannya gitu. Kalau orang berkomunikasi pasti ada hubungannya kan gitu, ada interaksi kan, ada keterkaitannya. Kemudian Anda ada kepentingannya itu kan. Nah, itu namanya linking function. Kemudian mentation function. Ya, mentation function itu adanya proses mental, yaitu proses mental image dan adanya empati komunikator dan komunikan, gitu kan? Tidak, ya. Kalau tidak ada apa, tidak ada proses mental, mana bisa terjadi komunikasi kan? Karena tidak ada empati kan? Tidak, Anda berkomunikasi kan ada empati kan? Ada keinginan, gitu kan? Ya kan? Hari ini coba Anda itu hari ini berapa kali Anda berkomunikasi dengan teman Anda? Coba, berapa kali berkomunikasi coba hari ini dengan siapa saja Anda jelaskan, coba saya jelaskan. Hari ini berapa kali Anda berkomunikasi interpersonal dengan siapa? Silakan menjawab. Coba. Nah, coba. Dan jawab. Nah, halo, dengar saya Bapak tuh. Hari ini berapa kali Anda berkomunikasi interpersonal? Dengan siapa dan dengan siapa? Silakan. Halo? Dengan saudara Bapak? Sama keluarga, Pak. Nanti tekan lagi, Mbak, sahabat keluarga tuh banyak akan bicarakan. Terus dengan siapa lagi? Dengan keluarga, atau dengan siapa lagi? Sama teman, Pak. Sama teman, Pak. Terus, jadi tekan teman-teman apa yang bicarakan itu namanya proses mental. Kenapa berkomunikasi kan? Karena ada kenapa Anda berkomunikasi dengan teman Anda? Ada tujuannya. Karena ada kepentingan. Ya, kayak ada tujuannya kan? Tidak asal ketemu langsung tuh tidak bisa kan? Pasti kalau kita mau hubungan dengan hubungan teman itu pasti ada maksud tertentu. Nah, itu kan komunikasi. Ada yang kita tanyakan kan? Teman juga gitu. Bersama kita ada pesan yang disampaikan kan gitu. Nah, ini ada sebenarnya seseorang diatur oleh orang lain dan sebaliknya kan. Ada regulation function, fungsi regulasinya itu fungsi sebenarnya. Ya, pasti ada aturannya kan. Pasti ada aturannya apa yang boleh, apa yang tidak boleh kan dalam komunikasi kan. Nah, itu kan ada sembarangan ini enggak. Nanti kalau kita tidak aturan nanti bisa terjadi apa? Nah, terjadi perselisihan gitu kan. Ya, Pak. Tidak tersaling tegur kan karena komunikasi salah gitu kan gitu. Jadi harus menempatkan norma-norma juga kan gitu. Diatur kan gitu kan. Tapi komunikasi penting ya. Kalau kita tidak searah maksud kita tidak akan berkomunikasi kan tuh enggak? Kita komunikasi tidak cari teman yang searah yang sama kan pentingannya kan. Kalau tidak sama kepentingan mau tidak berkomunikasi kan tidak kan gitu. Ya. Oke, jadi ada teori-teori ini teori-teori hubungan apa nih interpersonal ya. Ada namanya social exchange, pertukaran sosial. Jadi menurut Kelly, Thibault dan Kelly bukakan teori tentang pertukaran sosial ini. Pada dasarnya komunikasi adalah sebuah pertukaran antara adanya pengorbanan dan ganjaran yang diperoleh. Nah, apa maknanya nih? Siapa yang bisa menjelaskan? Maknanya apa nih? Pada dasarnya komunikasi itu adalah sebuah pertukaran antara adanya pengorbanan dan ganjaran yang diperoleh. Itu. Contohnya apa? Silakan. Berpendapat. Silakan. Maksudnya apa nih? Pada dasarnya komunikasi adalah sebuah pertukaran antara adanya pengorbanan dan ganjaran yang diperoleh. Anda kenapa kok pergi ke apa? Kenapa Anda menelpon teman Anda umpamanya? Nah, kan itu.
Kenapa Anda berkomunikasi dengan teman Anda? Karena ada pertukaran tuh kan, yang logika gitu. Kalau ada pertukaran kan itu antara korban Anda dengan ganjaran anak yang peroleh kan, kan gitu ya. Coba kira-kira apa contohnya? Apa bisa menjelaskan? Halo, silakan jawab. Ini ada sosial kan, social exchange kan. Anda bermasyarakat, Anda hidup dengan masyarakat, tentunya Anda berkomunikasi kan gitu, ya kan? Kan tidak mungkin tanpa komunikasi. Kalau Anda hidup di satu daerah, kampung, ya kan, Anda pasti berkomunikasi kan? Nggak diam sendiri di rumah, nggak pernah bicara, nggak pernah, kan susah, ya kan? Kira-kira apa contohnya nih, social exchange nih? Kan bentuknya sudah antar pribadi kan banyak contoh nyata kan banyak dengan media sosial kan. Ada kalau kerja apa silakan. Siapa contoh? Kalau Rara Sati gimana coba? Pakai tunjuk nih, masa anak muda tak berani ngomong? Contohnya seperti kita ingin menyampaikan informasi kepada teman dan informasi tersebut didapatkan ganjarannya oleh teman tersebut gitu, Pak. Itu baru umum. Contoh nyatanya gimana? Contoh nyata Anda, misalnya Anda apa beban Anda, ganjarnya apa? Karena ada itu baru umum, betul, koordinasi. Tapi contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya dulu. Nah, yang mau dengan kuliah Anda lah, yang mau dengan mata kuliah Anda di kampus lah. Contoh nyatanya seperti teman kita nih tidak masuk gitu Pak, tidak masuk kuliah. Tapi kita menginformasikan kepada dia dan dia mengetahui bahwa ada tugas dari dosen gitu Pak. Dan dia memberikan ucapan terima kasih. Jadi itu seperti ganjaran dari dia gitu Pak. Bisa poin enggak? Kan, social interaction kan. Jadi social exchange juga bisa tadi di perusahaan kan, kalau ada social exchange bisa di perusahaan, bisa di dunia kampus, bisa di masyarakat kan. Siapa kan apa nih melakukan komunikasi kan karena adanya pertukaran tadi kan, ada yang pengorbanan, ada ganjaran gitu kan. Anda tidak masuk kuliah, Anda ingin tahu apa yang terjadi, dan Anda komunikasi dengan teman Anda, ada tugas tidak, nah, gitu kan. Sana teman-teman Anda tuh ada tugas ini. Kata mana apa? Oh, terima kasih ya. Itu ganjaran kan? Karena anda udah tahu ada tugas. Tadi gimana bentuk tugasnya? Tanya gitu kan. Jadi bentuknya gitu kan. Sebagai itu kan contoh ya. Lagi di masyarakat juga sama, di masyarakat di kampung kan. Anda mau ada acara, memberitahu tidak rumah buat ada acara ini gitu kan. Harapan mereka datang ke rumah Anda, diundang gitu kan, itu harapan Anda kan. Anda ada berkorban, misalnya ke rumah-rumah, undang, itu datang Anda datang, itu namanya tuh ganjaran, kan itu kan, itu kan namanya social exchange kan, betul. Apa namanya apa untuk mencapai tujuan, oke ya, ternyata itu oke. Kalau yang kedua nih persepsi interpersonal kan, jadi ada persepsi pandangan orang itu beda-beda kan. Nah, komunikasi interpersonal itu bukan interaksi antara persepsi atau dengan orang lain, kan beda-beda persepsi kan, pendapat beda-beda nggak sama, perilaku yang ada serta bentuknya prosesnya akan dinilai dan ditekankan dalam bentuk atribusi kan gitu kan. Anda berpendapat, yang lima kan juga beda pendapat kan gitu ya kan. Contohnya Anda tentang diksi tugas kan, tugas ya. Nah, dosen Anda ngomong dengan dua dosen kan, itu beda-beda pendapatnya, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan kan gitu prosesnya kan. Nah itu kan. Ya, kalau waktu Anda interaksi dengan orang lain gimana? Pernah ada bicara, ada berprestasi, baru orang itu sebutkan, ya kan? Cara ngomongnya, suaranya, ya kan? Pernah nggak? Nah, coba Anda ceritakan pengalaman Anda berkomunikasi dengan orang lain atau teman Anda dan bagaimana persepsi Anda dengan orang tersebut. Silakan. Ada pengalaman nggak kira-kira? Anda kan bisa cara bicaranya, kan? Raut wajahnya, kan? Betul kan? Waktu bertatap muka kan coba coba. Anda punya pengalaman nggak? Silakan, sama mau jelaskan. Silakan. Silakan.
Anda suka tidak bergaul dengannya, kenapa suka, gitu kan? Itu dari persepsi interpersonal kan, atau dengan dosen Anda, komunikasi dosen Anda, kan gitu. Kan kondisinya bisa dua, ada interpersonal, ada verbal dan non verbal kan. Nah, silakan coba Anda coba, siapa bisa menjelaskan? Kalau Odorikus Randa coba, boleh silakan. Ada pengalaman enggak Anda berkomunikasi dan bagaimana sih Anda dengan temannya di komunikasi itu? Bagaimana pertanyaannya tadi, Pak? Nah itu, Anda punya pengalaman enggak dalam berkomunikasi interpersonal itu? Dan bagaimana Anda berpersepsi tentang orang yang diajak bicara itu kan? Silakan. Pengalaman Anda sendiri, pribadi. Ya. Contoh seperti Pengalaman Anda sendiri gimana komunikasi dengan orang lain? Dan bagaimana Anda berpersepsi gitu terhadap orang tersebut gitu. persepsi itu penilaian Iyalah. kita. Nah, Anda punya pengalaman enggak berkomunikasi dengan orang lain? Ada pengalaman saya itu. Ya, ceritakanlah. Jadi dari situ saya mengetahui kesan pertama bahwa saya mengingat seseorang itu, Pak. Kesannya apa pertama ya lah? Kok ngilang pula gambar ada ketawa. Nggak coba. Ajukan ceritanya. Kesan gimana? Pertama Anda di mana orang itu gimana? Kan saling berpersepsi kan? Ada nanti A berpersepsi B berpersepsi dengan A gitu kan? Orangnya enak bicara, kan gitu kan? Ngomongnya kan? Senang ngomongin perasaan dia enak orangnya. Itu persepsi kan? Adik guys kalau udah enak itu kan itu tuh. Anda punya pengalaman. Oke lah. Kalau Intan gimana? Pak Intan ini gimana pengalamannya coba? Silakan. Saya cerita coba. Kan. Pernah ada publikasi Intan ini. Mikrofonnya hidupkan. Pengalaman saya misalnya ketika berinteraksi sama teman, Pak. Nah, terus coba cerita lah. Misalnya kan kita pendapat kalau yang ini benar, terus dia pendapatnya salah. Jadi kita tuh mengalami perdebatan, Pak. Maksudnya gini, waktu Anda komunikasi dengan teman, Anda bisa nih, oh enak dia bicara teman, oh teman serius itu kan, serius tak bisa gurau kan, lama kan itu pengalaman kan, kan, dan berpersepsi kan, kalau kita berkomunikasi sudah nyaman enak kan, tapi kalau kita tidak enak berkomunikasi tidak nyaman juga, hasil tidak bagus kan. Nah, di waktu Anda ngomong dengan teman Anda gimana? Apa perasaan dengan teman Anda tuh? Apa enak jadi bicara Anda? Rahmat, Ramada, ya kan? Kan gitu. Ramah atau tidak kan? Nanti teman enaknya itu, nyambung, Pak. Nyambung ya, nyambung. Atau nyambung. Nanti teman aja gitu punya perspektif tentang Anda kan? Satu pemikiran bisa diajak bercerita. Itu kan gitu. Itu persepsi beda-beda kan? Sama gitu kan? Ya. Oke. Kalau Feni Wijaya gimana? Feni Wijaya. Apa pengalamannya coba Feni Wijaya? Lalu Penny, tidak ada ya Penny ya? Dapat tak ada deh nih. Kalau Amanda Delianti ya coba. Amanda Delianti gimana pengalaman coba? Karena ada pengalaman, masih pengalaman kan? Satu pemikiran Pak bisa diajak begibah. Ada contoh lah, saya berkumpul siapa? Sama teman Pak. Apa yang dibicarakan? Kemudian bagaimana percaya dengan teman Anda itu gimana, gitu kan? Nah itu, ya kan? Coba nggak? Coba. Ya, jelaskan nggak kira-kira itu? Ya jangan langsung itu Anda itu, saya pernah dengan teman, apa yang dibicarakan, gimana terus, ya kan? Ada beda pendapat tidak, ya kan? Nah, kan gitu. Ya, berarti Anda belum bisa mengungkapkan dengan bahasa Anda. Kalau Depa Rizky gimana Depa Rizky? Bagaimana pengalaman enggak kita dalam berkomunikasi? Tegur sapa Pak atau berbagi informasi serta berdiskusi tentang topik yang tertentu.
Terus prosesi Anda gimana? Akan ada punya prosesi dengan teman Anda kan? Kan baru Anda berbicara tentang itu kan, tapi prosesi Anda gimana tentang yang teman-teman yang Anda bicara itu kan ada pendapat kan? Pendapatnya kayak tergantung kawan yang menyimaknya gimana, Pak? Bukan, Anda kan waktu ngomong kan apa sih Anda punya penilaian, oh ya udah kalau dengan teman saya dia suka dengan dengan dia, mau apa mau memperhatikan, mau menerima pendapat, kayak gitu kan? Enak diajak bicara kan itu kan persepsi kan tentang orang yang diajak bicara kan dan topiknya yang itu kan. Jadi proses itu kan beda, adaptasi itu. Anda tuh kalau ngomong online itu kan ada orang yang enak diajak bicara, ramah, kan gitu. Ada yang tegas, nah nggak senyum kan, ngomongnya tegas, tidak dia kalau bicara itu satu-satu, nggak mau tidak mau mengubah kata, gitu kan, ada kan, nah, itu kan namanya komunikasi, itu proses interpersonal Cuek, kan, Pak, cuek. cuek, Anda kan Anda berpendapat itu bukan isi diskusinya bukan, tapi Anda tuh kan berkaitan dengan orang, Anda kan punya proses dengan orang yang diajak bicara kan, demikian juga orang yang diajak bicara juga punya proses dengan Anda gitu kan, gitu. Di sini untuk baju, Anda kan mesti lihat bajunya gimana, mimik wajahnya gimana, umpamanya kan lihat muka gimana dan sebagainya. Kata-katanya kan ada proses itulah dia namanya proses interpersonal kan, beda-beda kan. Nah, jadi perilaku yang ada setelah terbentuknya pasti akan ini dan dilihat dalam bentuk atribusi. Oh dia orangnya ramah, baik, kayak gitu kan. Atribusinya ada gitu, gitu, gitu. Oh pakai kasar kan, kan contoh, ya kan. Atribusi karena jadi apa tuh adanya proses itu bisa membentuk atribusi kan, nah, gitu ya kan. Saya senang kok bicara dengan dosen ini kan gini dosennya kan, ya baik, ya, perhatian kan gitu kan, ada nilai-nilai di dosen itu kan gitu, nah itu kan atribusi sebagainya ya. Oke. Oke, jadi ada juga namanya relational communication ya. Jadi komunikasi relasional, komunikasi hubungan ya, komunikasi hubungan, relasi hubungan. Nah, ini menurut Jory Bateson ya, ada content message, pesan-pesan yang tersirat, ada report message, pesan-pesan yang tersampaikan secara tersurat kan. Nah, ini konten, isinya apa pesan itu kan, ada yang tersirat kan gitu kan, ada report message tuh pesan yang disampaikan apa, nah, itu, ya, gitu kan. Nah, itu pesan-pesan, jadi itu namanya tuh komunikasi relasional kan. Jadi kalau stakeholder itu ada pesan yang tersirat, ada pesan yang tersurat, ya kan? Nah, itu ya kalau konten apa isi pesan Anda itu apa, kan gitu kan? Kalau pesan yang tersasar apa, gitu kan? Nah, itu ya ini namanya relational communication. Nah ini jadi kalau kata kata Pelo Alto Group, pragmatis of human communication ya, seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Setuju tidak kira-kira tuh? Coba Anda baca coba baca Ahmad Fikri coba baca Ahmad Fikri. Baca coba. Yang pertama tuh coba. Ahmad Fikri. Coba baca coba baca. Tolong bacakan. Baca semuanya. Ahmad Fikri, halo? Halo? Nggak baca coba. Hah? Ngelek ya? Tempat saya, Pak. Oke oke. Coba Yuda aja Yuda. Nah, coba Yuda baca Yuda. Palo Alto Group Pragmatic of Human Communication. Seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Setiap komunikasi tentu ada isinya dan ada aspek relationship-nya. Komunikasi merupakan suatu urutan. Komunikasi dapat berbentuk digital dan analogi. Komunikasi berbentuk simetris dan komplementer. Setuju tak kira nih dengan pendapat ini? Nah, dia seorang tidak dapat tidak berkomunikasi, kan pasti berkomunikasi lah. Anda bisa tidak hidup sendiri, buat diam, tidak sepanjang masa. Nggak bisa, Pak. Pasti perlu komunikasi kan? Udah kan? Iya. Setiap komunikasi pasti ada isinya kan? Ada? Betul. Pasti melibatkan hubungan kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Masa ada berhubungan enggak? Kalau enggak kenal, enggak mungkin cetan, Pak. Oh, iyalah kan. Kan komunikasi kan bukan satu urutan. Enggak acak-acak kan, urutannya apa, bicarakan kan? Karena kan dalam komunikasi pasti pakai urutan, betul enggak?
apa yang bicarakan pertama, yang kedua apa, gitu kan? Kan dalam 10, 2, 3, 4 kan berantakan polisi kan? Udah tertuduhin, enggak ada maknanya kan? Enggak. Jadi teratur. Ya. Kalau misalnya dia untuk digital, siapa yang masuk digital melalui handphone kan? Betul enggak? Handphone, tetap muka. Ya, Pak. Nah, itu Kayak Zoom nih, Pak. kayak Zoom kan digital. Ya kan? Zoom digital. Dan lebih. Komunikasi kan berbentuk simetris dan komplementer. Letak itu simetris. Sesuai kan? Sesuai dengan apa yang dibicarakan kan? Tidak berbeda itu kan, sama itu kan, apa yang ditanyakan sesuai dengan jawabannya, sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu kan, dan lain ada yang melengkapi gitu, ada diskusi gitu kan. Simetris ini namanya pragmatis komunikasi manusia kan. Jadi intinya tuh orang tidak pasti berkomunikasi, tidak bisa tidak berkomunikasi gitu kan. Dimanapun anda berada kan, komunikasi kan hanya tadi verbal, bisa non verbal. Cara anda masuk kelas dengan berpakaian yang aneh-aneh pun itu udah komunikasi kan. Enggak, semua mata tertuju pada Anda kan? Ya. Walaupun Anda tidak ngomong, tapi Anda pakai data itu bisa memberi kesan, ya pesan kan? Nah, bisa memberi konten message dan report message kan? Yang itu. Ada yang tersurat, ada yang tersurat kan? Nah, kita itu namanya bisa konten message dan report message. Jadi kan konten message dan report message itu kan ada hubungannya nih. Kalau anda pakai pakaian norak, ada apa? Kan itu dari persepsi teman-teman kan beda kan, dan sebagainya. Ya, jadi komunikasi. Ini apa Ge? Coba Deva Rizky coba baca Deva Rizky. Meliar dan Regos. Hubungan komunikasi merupakan hubungan yang kompleks. Ada 3 dimensi relation, yaitu control, struct, dan intimidation. Ya, jadi kalau kata Miller dan Roger itu, hubungan komunikasi itu merupakan hubungan yang kompleks. Memang kompleks ya enggak? Kalau kita ada 3 dimensi hubungan, ada sesi itu hubungan. Pertama kontrol, asal ada kendali ya. Ini komunikasi sudah kendali, kan? Asal ada kepercayaan, ya. Trust harus ada kan? Dan harus ada keintiman, intim, kedekatan kan, intim kan. Jadi kalau anda misalnya mau anda berkonsultasi, anda kan anda ada punya teman, anda berkonsultasi ada apa? Ada rasa percaya kan? Kalau anda tidak ada rasa percaya, anda mudah berkomunikasi, gitu kan? Teman anda tidak percaya anda bisa tidak berkomunikasi, kan? Tidak bisa kan? Jadi setidaknya ada kontrol, kendalikan emosi kan, kendalikan kan itu, kendali asli kontrol, trust. Yang penting kepercayaan ya, rasa percaya itu penting, trust tuh ya. Kalau anda berteman, anda di kampus, kepada siapa anda sering berkomunikasi? Kan ke semua mahasiswa kan? Anda pasti milih kan? Betul nggak? Ya. Kenapa? Karena anda punya trust kan? Anda punya keyakinan siapa teman saya ini gitu kan, suka saya gitu kan? Betul nggak? Nah, trust namanya. Anda ada kedekatan intim kan? Saya sedekah, apa berdua, tiga gitu kan? Mereka dan segala hal kan? Intimasi kan? Sehingga Anda sering dekat, Anda tuh percaya kan? Gitu ya. Kalau Anda jarang bertemu, jarang itu Anda gimana bisa ada Anda berkomunikasi itu kira. Ada masih ada rasa sungkan kan? Malu itu kan? Tahu enggak? Enggak pernah dekat, jadi gimana ya? Ya, kan gitu kan? Anda akan berkomunikasi dengan teman terdekat Anda kan gitu kan? Karena Anda udah percaya itu kan? Yang itu supaya tidak jadi apa keributan dan komunikasi, maka harus ada kontrol, harus ada kendali kan, kita harus dikendali, emosi dikendalikan kan, bicaranya sampai menyakiti hati orang itu kan, itu namanya kontrol kan. Nah, itu saya bapak pikir anda di kampus pun masing-masing punya teman-teman yang anda suka kan gitu kan, anda sering berkomunikasi sama-sama dan kelompok, kalau bisa ke kantin sama-sama gitu kan, kalau sama itu berarti teman dekat kan, yang sudah anda percaya, itu komunikasi ya. Kalau anda jarang ketemu, ya anda pasti ada apa, ada rasa malu gitu kan, karena tidak ada trust kan, betul nggak? Nah, gitu ya. Nah, oke.
Nah, ini theories of self presentation ya. Bahwa dalam melakukan komunikasi seorang itu mencoba untuk mengerti orang lain. Jadi kalau kita tuh harus bisa mengerti orang lain ya, komunikasi ya. Jangan hanya motif pada diri sendiri, tapi kita harus juga memahami orang lain. Nah itu. Nah, kita juga menjaga perasaan orang lain dan menampilkan diri untuk dapat dimengerti orang lain. Kita tampil kita mengenai diri untuk dapat dimengerti gitu kan. Dan kita juga harus bisa memahami orang lain kan gitu. Nah ini ya, ini namanya apa nih? Kalau Musat psychological approach, fundamental interpersonalization orientation theory kan. Nah jadi ini ya nih ya. Jadi ini ya. Jadi kalau Anda berkomunikasi itu dan orang lain itu gimana? Anda harus memahami orang lain kan? Anda tahu bagaimana perasaannya. Kalau kita ngomong ini sakit tidak dia gitu kan? Kalau kita gini sakit tidak kita kan gitu kan? Nah itu juga sama itu komunikasi harus memahami. Saya memahami kan? Nah, kita juga tampil diri juga untuk dapat dimengerti orang lain kan gitu kan? Nah, ya kan? Yang saling apa nih? Saling mengejek, saling merendahkan gitu kan? Nah, enggak boleh kita saling menghargai kan? Gitu kan? Saling menghormat, mati ya, bicara dengan baik kan itu kan? Artinya kita bisa memahami orang lain gitu. Memahami keinginan orang lain, dan kita juga makanya juga dimengerti orang lain. Nah, untuk agar kita dapat dimengerti orang lain, kita mengerti orang lain kan gitu. Agar kita dihormati orang lain, kita harus menghormati orang lain kan? Yang gitu kan? Yang gitu logikanya. Agar kita dapat dimengerti orang lain, kita juga harus mengerti orang lain kayak gitu kan? Kalau kita mau dihormati, kita juga harus menghormati orang lain kan? Nah, kalau Anda mau dihormati, ya Anda harus menghormati orang lain juga, enggak gitu. Sehingga Anda juga dihormati kan gitu kan? Itu komunikasi kan? Nah, itu komunikasi. Jadi kita saling memahami, saling mengerti, saling menghargai gitu kan. Nah, ini ya. Jadi ekspresi perilaku interpersonal itu sama dengan pengalaman yang lalu kan. Nah, kan biasanya perilaku itu kan biasanya orang tua ya. Biasa keturunan ya enggak. Jadi kebutuhan kebutuhan antar pribadi ini juga ekspresi perilaku interpersonal itu sama dengan pengalaman yang lalu. Biasanya dengan orang tua kan. Biasanya itu kan cara bicara cara bicara sama orang tua, mirip orang tua kan. Karena kan itu genetik kan, ada faktor genetika kan, atau juga faktor lingkungan kan, tahu enggak? Lingkungan, pergaulan kan, ya kan? Pergaulan itu compatibility, komunikasi dan kohesivitas kelompok bergantung pada produktivitas kan, nah itu ya compatibility. Jadi itu jadi perilaku komunikasi juga pada genetika di keluarga kan, ini juga lingkungan ya, nah itu. Nah ini ya. Komunikasi merupakan sebuah proses yang berlangsung seperti dalam sandiwara atau drama, nah, gitu kan? Jadi kita kan juga di dunia sandiwara nih kan, drama kan, nah, bukan drama Korea tapi kan, gitu. Situasi adalah setting panggungnya, komunikator dan komunikan adalah aktornya kan, tahu enggak? Anda di kelas kan kuliah nih, ya kan? Kan drama tuh, apa dramanya? Mata kuliah kuliah komunikasi bisnis kan itu dramanya kan. Siapa komunikannya? Siapa komunikan dosen? Komunikannya mahasiswa kan? Siswa. Jadilah komunikasi kan? Komunikan. Ya. Sudah disetting kan? Sudah disetting. Ya, Jam Pak. berapa kan? Selesai jam berapa gitu. Itulah komunikasi kan? Nanti ada macam-macam perilaku kan orang masa kuliah kan? Ada gini kan itu kan namanya drama kan? Ada drama gini bentuknya ada masa yang akal, ada masa gini selambat kan datangnya kan? Itu drama kan? Akan sandiwara kan? Itu kita hidup kita kayak drama gitu ya. Nah, itu komunikasi. Itu settingannya kan? Ini ya nih. Jadi ini kan ya, jadi kata si Johari Window nih ya. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang. I and you. Nah kan? Itu minimal ya, I and you kan? Tahu enggak? Nah, itu minimal ya. I and you. Itu I and you saya dan kamu kan? Bapak dan mahasiswa ini kan I and you namanya. Ya kan? Iya. Iya, Pak. Antara dua aspek, informasi yang diketahui dan tidak diketahui kan? Nah, ada punya informasi, teman Anda tidak punya informasi. Anda beritahu kan? Tahu enggak? Nah, itulah itu nama Johari Window. Anda satu pihak mengetahui, satu pihak lain tidak mengetahui. Nah, Anda punya informasi, mengetahui yang lain tidak mengetahui, maka Anda harus memberitahu kan? Dan bisa itu kan gitu logikanya kan?
Oke. Ya. Ini juara window nih. Aku tahu kan? Nih aku tahu tidak tahu. Kalau kalau kau tahu berarti areanya terbuka ya. Lo enggak? Kamu tahu, aku tahu, sama-sama tahu nih berarti areanya terbuka. Aku tahu tapi kau tidak tahu apa? Aku tahu, kau tidak tahu. Nah, berarti ada rahasia kan? Enggak? Ya kan? Aku tahu, kau tidak tahu. Jadi ada rahasia nih kan? Nah, sini nih. Rahasia kan? Aku tahu, salah pula. Aku tahu, kau tidak tahu. Artinya ada rahasia. Aku ini merasa sesuatu kan? Sehingga kau tidak tahu kan? Mama ada dosen dan tugas. Anda tidak hadir kan? Yang tahu dia biarkan tidak tahu. Gitu kan? Anda tahu ada tugas. Mana tidak tahu, tapi anda tidak tahu kan? Berarti Anda merahasiakan kan? Nah, gitu kan? Nah, tapi kalau aku tidak tahu, kau tahu berarti ada yang tersembunyi. Ya, aku tidak tahu, tapi kau tahu. Ada tersembunyi itu, ada disembunyikan gitu kan? Ini ya. Ada rahasia. Nah, kalau rahasia itu tadi aku tahu, kau tidak tahu. Ya kan? Ada rahasia kan? Tapi kalau aku tidak tahu, aku tidak tahu nih. Kau tahu. Berarti ada yang disembunyikan dari kan saya gitu kan, aku itu kan gitu kan. Nah, gitu. Hampir sama sih dengan rahasia tapi lain kan. Tapi kalau kau tidak tahu, aku juga tidak tahu, gelap. Tidak ada apa-apa kan, tidak tahu apa-apa, gelap. Tidak tahu semuanya. Itu kan tidak tahu, aku tidak tahu gak, aku tidak tahu gak, udahlah. Ya kan? Ini namanya apa nih? Agenda-agenda Bapak nanti Bapak kirimkan foto ini ya. Ya ini baca nih, ini penting nih. Ini dalam komunikasi ya. Ada aku, siapa jadi aku seperti kau kan? Kalau aku tahu kau tahu terbuka, saling memberitahu kan? Tidak enak kan? Terbuka kan? Aku udah tahu dah, kamu udah tahu dah tugasnya ya kan? Ngobrol lah itu kan. Tapi kalau aku tahu, kau tidak tahu, aku tahu, tapi kau tidak tahu. Berarti aku ini merahasiakan kan? Aku yang merahasiakannya gitu kan? Nah, aku tidak tahu gitu. Kalau kau tahu, aku tidak tahu, berarti ada yang disembunyikan. Yang saya tidak tahu kan? Yang itu. Tapi kalau kau tidak tahu, aku juga tidak tahu, gelap. Nah, gitu. Ini nama teori Windows. Ini nanti Anda buka lagi ya, Anda hafalkan nih. Nah, ini komunikasi pasti terjadi nih kan, betul nggak? Ya kan? Ada teman yang tidak mau tahu ya kan? Tidak mau tahu. Ada teman yang suka merahasiakan, ada yang suka menyembunyikan informasi kan? Ya kan gitu kan? Ada orang yang terbuka kan? Ada yang tidak saling sapa, diam-diam aja lah udah. Tidak tahu kan? Gitu kan? Nah, ini jendela johari namanya. Ini namanya jendela johari kan? Nah, ini jendela johari kan gitu. Nah, nah, maknanya apa? Nah, ada open area, ada orang semuanya terbuka ya. Ada orang semuanya terbuka, open area. Anda terbuka ada orangnya? Hah? Terbuka ada? Terbuka sama orang yang kita percaya, Pak. Oke, terbuka orang percaya enggak? Orang percaya terbuka enggak? Oke, terbuka orang percaya. Kemudian terbuka yang tadi oleh diri orang lainnya terbuka. Tapi yang kita percaya enggak? Yang kita percaya kayak gitu kan? Nah, kemudian ini rahasia pribadi. Ada suka enggak apa sifatnya rahasia pribadi? Kalau suka artinya Anda aku tahu tapi kau tak tahu gitu. Nah, kan? Rahasia kan enggak ada gitu. Apa kalau Anda punya berita Anda beritahu orang lain? Ada gitu. Nah, ada boleh tahu atau ada sendiri lah. Itu gitu kan ini. Kira bagus ada kikir nih rahasia pribadi nih. Anda suka punya teman yang sifatnya rahasia pribadi gitu. Kalau dia punya sesuatu tak mau beritahu kita dia. Gitu kan. Atau sebaliknya kita diam-diam di dalam rumah dia kita beritahu dia itu sembunyi kan. Nah, gitu coba kita lihat. Rahasia itu yang hanya kita sendiri. Dia tahu sendiri orang tidak tahu gitu kan. Nah, diam-diam lah biarkan dia tidak tahu. Kita sudah lah cukup lah. Itu aku tahu kau tidak tahu gitu kan. Ada tugas dosa udah lah biarkan dia nanti dia saya sendiri informasi. Kita tahu gitu kan. Nah, itu namanya aku tahu kau tidak tahu atau rahasia pribadi kan. Kemudian tersembunyi. Nah, tersembunyi ini aku tidak tahu kau tahu gitu. Aku tidak tahu tapi dia tahu dia udah tahu bang. Mam, kok udah beritahu saya gitu kan. Terbalik nih kan. Tersembunyi dia nih. Orang itu tidak tahu tapi saya tidak tahu gitu. Kan. Artinya ya. Kemudian ada lagi
orang yang lebih tahu daripada kita sendiri, orang lebih tahu, tidak tahu gitu kan. Lagi gelap, anonaria gelap. Nah, ini tidak saling mengetahui, tak saling mengetahui. Itu aku pun tidak tahu gua. Wah, aku lah, gitu kan. Sama-sama tidak tahu nih kita nih kan. Gelap kan. Ini nama makna tadi itu kotak apa jendela Johari kan. Anda terus tipe mana nih? Ini dalam pergaulan nih ada nih. Pasti ada popotnya ada atau campuran kan? Ada nih. Betul enggak? Ya, mungkin di kesana juga ada ya. Di kesana juga ada mungkin yang terbuka ya kan, open area kan. Ada yang rahasia pribadi kan. Ada juga yang tersembunyi kan. Ada yang gelap. Sama-sama tidak ketahui itu. Sama tidak mengetahui kan gitu kan. Gelap tuh kan. Ya, Anda kan bisa membaca tempat Anda masing-masing kan. Kalau ada berita-berita gini, dia beritahu kita enggak kan? Nah, kalau ada berita berarti dia bisa tersembunyi kan? Atau sebaliknya kalau ada berita Anda beritahu teman Anda enggak? Kalau ada beritahu berarti Anda sifatnya rahasia gitu kan Nah, kan gitu. Nah, itu kalau atau terbuka, lah kita sama tahu lah semua tahu semua gitu kan. Sama-sama tahu ada keterbukaan kan gitu ya. Yang terbuka nih bagus kan? Yang bagus mana nih? Terbuka. Kapan kita boleh bersifat rahasia? Ya, boleh, tidak boleh kan? Yang sifatnya rahasia, sifat pribadi, jangan kita tahu kan? Yang itu, betul nggak? Betul, Pak. Privasi yang orang lain tahu kan? Harus rahasia tuh kan? Nggak boleh tahu semuanya kan gitu. Jangan sifat terbuka semuanya. Apa tahu sampai ke kecil dengan keluarga Anda? Kan nggak boleh. Ya kan? Nggak boleh terbuka terus ya kan? Kapan kita rahasia kan? Kapan kita terbuka kan gitu ya kan? Nah, semua ada bagusnya tidak bagusnya. Jadi kan kapan kita sifat rahasia? Yang pelak semua apa kita beritahu teman Anda, teman itu tidak bisa gak ya? Yang beritahu kapan kita beritahu itu ya. Ini lah ya, ini makna dari jendela Johari ini. Nah, oke itulah ya. Itulah tadi itu ya sekilas dengan komunikasi ya. Nah, jadi itu Anda diperhatikan tuh jendela Johari ya. Nah, jadi itu komunikasi antar pribadi. Jadi kompleks ya. Nah, kalau kita berkomunikasi pasti timbul persepsi kan. Ya. Kita kan nggak bisa butuh orang nih. Ada dilihat oleh saya suka kan itu enak ngomongin enak aja bicara kan, ramah kan, baik kan, tidak cuek kan, suka memperhatikan gitu kan. Kalau ada kita ngomong teman tuh kayak cuek gitu, tak perhatikan wajah kemana kita ngomongin kan, dia nggak jaga hati gitu kan. Berarti dia tuh kalau berarti teman kita tidak bisa mengerti orang lain ya gitu kan. Nah, jadi kita dalam posisi itu harus mengerti orang lain kan. Nah, kita juga dimengerti orang lain kan gitu. Nah, jadi harus saling menghargai. Ada kontrol, ada trust, ada intimasi itu kan gitu. Orang kan cenderung berkomunikasi dengan teman yang kita udah percayain kan. Benar enggak? Kalau kita dengan orang asing agak susah, agak masih takut-takut kan. Ya kalau orang itu baik gitu kan. Nah, Ya, itu Pak. namanya. Anda perhatikan juga dalam kursus itu jendela Johari ada aku tahu kau tahu itu arti terbuka kan, tahu nggak? Aku Ya, tahu Pak. kau tahu artinya terbuka. Aku tahu kau tidak tahu berarti anda merahasiakan. Boleh tidak? Boleh juga. Kapan kita merahasiakan sesuatu boleh ya, tidak kayak itu ada bagusnya merahasiakan yang sifatnya privasi kita tuh jangan kita beritahu ke orang lain kan, kita rahasiakan. Aku tidak tahu kau tahu. Tadi sembunyi kan? Ada yang sembunyikan. Tidak bagus nih ya. Ada sembunyikan nih. Ada maksud tertentu nih kan? Aku tidak tahu, kau tahu. Nah, kan ada maksud tertentu. Ini tidak bagus, ya kan? Aku tidak tahu, kau tahu. Yang bagus mana? Aku tahu, kau tak tahu masih bagus. Kan itu ada sesuatu yang kita rahasiakan. Ada bahasa privasi kan? Jadi kalau aku tidak tahu, kau tahu. Nah, negatif kan? Maknanya negatif kan? Ada yang disembunyikan. Nah, ada maksud sembunyikan dan sebagainya kan. Kemudian ada kalau aku tidak tahu, kau tidak tahu, ya udah sama-sama tidak tahu, gelap. Dunia gelap, sama-sama tidak tahu nih. Ya udah. Anda mau ke mana? Ke Medan. Tanya Anda aku tidak tahu, sesat akhirnya. Sesat kan? Nah, sama-sama sesat. Sesat dan tidak tahu semua kan? Gelap dunia. Kalau sama tidak tahu nih, aku tidak tahu, kau tidak tahu. Nah, ini pegang prinsip nih dalam perkomunikasi kan. Nah, lihat jendela Johari itu kan. Kalau sama-sama tahu tapi disembunyikan gimana, Pak? Mana ada. Sama-sama itu tadi itu tetap aku tidak tahu. Ada, Pak. Kalau terbuka itu kalau kita open, kita buka semuanya, tidak ada istilah sembunyikan, ada itu open kan terbuka. Kalau ada sama-sama itu tapi tetap aku tahu kau tidak tahu apa?
aku tidak tahu kau tahu kan, sama aja itu, aku tidak tahu kau tahu kan. Itu dia orang ini makna itu kan. Sama-sama tahu tapi disembunyikan Nah, gimana, Pak? itu namanya aku tahu, aku tidak tahu kau tahu namanya. Oh, pura-pura enggak tahu. Tahu. Aku tahu, Cukup tahu. aku Jadi tidak pura-pura enggak tahu gitu, Pak. apa jelas itu dia namanya aku tahu, aku tidak tahu kau tahu, itu pura-pura tidak tahu kan. Kalau mau terbuka tuh pasti tidak ada saya sembunyi-sembunyi. Itu terbuka ya kan. Nah, itu terbuka open kan. Aku tahu kau tahu gitu kan. Aku udah sama-sama tahu, udah tahu ya gitu kan. Gitu. Jadi tidak pernah gitu pura-pura tidak tahu gitu kan. Tidak bisa. Tidak ada pura-pura tidak tahu kan. Nah, mana ada gitu kan. Jadi kalau gitu tetap aku tidak tahu kau tahu, terus ada disembunyikan kan. Nah, gitu. Ataupun aku tidak tahu kau tidak tahu kan, gelap. Sama-sama tidak tahu lah, itu pura-pura tidak tahu semua kan. Gelap lah dunia kan. Kan komunikasi gitu kan, komunikasi kan. Ada kan komunikasi pasti kan itu tujuannya untuk mencari sesuatu. Ada ganjaran kan, ada pengorbanan kan. Nah, dalam bergaul itu ada temui tipe ini. Ada orang yang gitu tadi aku tidak tahu, aku tidak tahu kan. Nah, ada satu ini tidak tahu, gitu kan, dan disembunyikan kan. Ada yang bagus disembunyikan, yang tidak bagus diberitahu kan. Nah, itulah gitu, tipe tiga tuh aku tidak tahu kau tahu. Biasa tuh ya. Kalau anda bergaul dengan teman-teman, ya ada gitu. Ada hal yang bagus, berita bagus, sembunyikan yang dia tahu ya. Nah, itu gitu kan. Nah, itu ada itu berarti dari sisi anda tuh ada sembunyikan di teman anda tuh kan. Nah, gitu kan. Pada dari anda, misalnya anda misalnya dalam berkomunikasi saya tidak mau memberitahu hal-hal privasi, berarti ada tuh sifatnya aku tahu, kamu tidak tahu, berarti hal yang tidak privasi jangan beritahu orang lain, gitu kan. Itu jaga kan, gitu kan. Nah, itu artinya aku tahu, kau tidak tahu, berarti hal pribadi yang sensitif, masalah keluarga, masalah ini jangan beritahu orang lain kan. Aku tahu, kau tidak tahu kan. Tapi yang paling jelek itu aku tidak tahu, kau tahu. Nah, itu negatif tuh. Hati-hati kalau anda berteman dengan orang tipe ini, dia hanya mau dengan keuntungan anda, tapi kalau dia punya keuntungan tidak mau beritahu anda, gitu kan, tuh lah. Dia mau untung aja, kan? Berarti aku tidak tahu, kau tahu tuh, arti orang itu mau untung aja. Oh enggak, dia maunya minta bantu anda, tapi kalau dia ada berita baik, tahu beritahu anda, kan gitu kan? Nanti celaka tuh kan. Misalnya kita tahu, terus orang lain tahu, tapi kita sendiri yang enggak tahu, gimana, Pak? Nah, antara dua orang komunikasi. Ini kan komunikasi bertemu kita nih, kita tidak bertemu kan, kita ini bertemu nih, komunikasi nih. Waktu anda berkomunikasi kita bertemu kan, tahu enggak? Iya kan? Nah, bertemu nih kadang-kadang itu udah boleh tahu, dia tahu ada tadi gini ada bisa ada gini ya. MP dengan beasiswa kan, anda enggak tahu kan? Anda ngomong ke dia nih. Oh, anda enggak beritahu, dia enggak beritahu anda bahwa ada beasiswa kan, mahasiswa kan. Nah, itu kan berarti anda tidak tahu, kau tahu, kau tahu, aku tidak tahu kan? Kan anda rugi kan? Kenapa tidak beritahu berarti mengulangi pesaingan itu gitu, tipe yang tersembunyikan kan? Lo enggak? Berarti dia merahasiakan ke diri kita dong ya, Pak? Iyalah, ada suka kalau anda betul kan, anda bicara nih, ngomong dua orang nih kan, dua orang nih berteman kan, ada temannya tuh gini, temannya tuh tahu ada event dengan beasiswa kan, nah, anda tidak tahu nih, berarti ada aku tidak tahu kan, kau tahu kan, nah kan ini celaka dia, ini kan tidak bagus, ada sembunyikan teman anda kan, teman anda tidak memberitahu tentang bahwa EP ada beasiswa kan gitu kan, anda nanya, berarti dia kayak tahu. Orang bermuka dua, Pak. Hah? Berarti kayak orang bermuka dua. Ayolah, kalau tanya dia, ada tidak beasiswa? Oh, tidak tahu lah, saya ada dapat. Pada dia tahu, ada beasiswa kan? Nah, tapi anda kan tidak tahu, berarti aku tidak tahu, aku tahu kan gitu kan? Itu sembunyikan gitu kan? Jadi itu yang terjadi kan? Dia tapi tidak tahu, itu dan yang tiga tadi itu aku tahu, aku tidak tahu, kau tahu, ya kan? Nah, itu kalau terbuka, MP ada beasiswa, dia beritahu, terbuka. Oh, ibu ada biasa tuh. Ayo kita coba. Nah, itu jadi sama-sama tahu semua kan. Itu namanya terbuka, open namanya. Orang itu open kan. Tidak merahasiakan, tidak disembunyikan kan gitu ya. Itu dalam bergaul pasti ada gitu. Itu dalam bergaul pasti ada kan. Lo enggak? Maka kita harus pintar. Kita harus bisa membaca orang juga kan. Karena kita ada. Bila enggak ada, berarti dia tahu tuh. Ada bisa enggak ada beasiswa nih, enggak ada Pak ini. Dia takut ada persaing kan. Jadi disembunyikan, jangan beritahu dengan kawannya gitu kan. Kau tidak tahu lah gitu. Nah, kau itu aku. Ini kau. Itulah makna jendela Johari. Ingat ya kalau anda komisi lihat jendela Johari. Aku tahu, kau tahu. Aku tahu, kau tidak tahu. Nah, kan?
Aku tidak tahu, kau tahu. Aku tidak tahu, kau tidak tahu. Nah, itu udah jendela Johari kan. Dan itu pasti ketemu di setiap pergaulan di dunia ini kan, gitu kan? Ya kan itu Ya, Pak. pasti itu hati-hati bergaul sembarangan. Maka syaratnya apa? Ada apa? Ada kontrol, ada trust, ada intimasi kan? Maka kita cenderung bergaul dengan teman yang kita percaya kan? Lo udah yang udah dekat kan? Karena kita udah tahu. Ya, kalau kita dengan orang asing lo udah tahu kan? Nggak mau kita bergaul karena masih asing, nggak kita tidak kenal kan? Tidak intim kan? Nah, susah kita berjaga. Oke. Gila ya? Udah jelas? Nanti Anda baca ya. Jelas. Nanti Anda buat video. Jelas, Pak. Anda buat video code apa manfaat kita keluar ini ya? Nah, apa kita udah belajar interpersonal communication, apa manfaatnya? Oke, kalau udah jelas, aku dulu ya, udah mau maghrib ya. Cukup sekian. Udah azan, Pak. Rabu depan kita ke kelas ya. Pagi Bapak ada rapat, Pak. Mudah-mudahan Rabu depan ada rapat, jadi Bapak masuk kelas ya. Ini kan ada rapat tadi. Amin, Pak. Amin. Iya, Pak. Apa lagi? Boleh. Saya setuju. Boleh nih, boleh silakan, boleh keluar dari Zoom, silakan. Nama Gre. Bapak aku keluar dulu ya. Udah ajan. Ya, Pak.